Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali lagi bersama aku Yolanda di channel Yolanda DU. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, gimana puasanya hari ini? Semoga lancar-lancar ya. Kali ini aku mau buat video lanjutan dari budgeting April, yaitu sinking fund untuk bulan April. Videonya sengaja aku pisahin dari video budgeting karena takutnya durasinya kepanjangan dan teman-teman semua bosan nontoninnya. Untuk sinking fund bulan April udah aku anggarin sebesar 230.000, tapi kadar Allah aku dapat rezeki 150.000, nantinya mau aku masukkan ke tabungan sekolah Hana. Untuk sinking fund bisa dianggarkan di awal bulan dan di akhir bulan ya teman-teman semua. Kalau di awal bulan seperti aku ini, dan kalau di akhir bulan teman-teman bisa menyisihkan sinking fund setelah kebutuhan rumah tangga teman-teman semua itu tercukupi dan ada sisa dari anggaran, maka sisa dari anggaran itulah kita pakai untuk dana sinking fund. Sebenarnya mau dianggarkan di awal bulan atau di akhir bulan itu sama aja ya teman-teman, tergantung kitanya mau dianggarkan di awal atau di akhir. Sinking fund jangka pendek ini sengaja aku buat untuk aku ambil sesuai dengan kategorinya masing-masing. Contohnya kalau ada kondangan akan aku ambil di kategori kondangan. Aku lanjut ke sinking fund kategori home dress, aku anggarin sebesar 10.000. Sekarang kita hitung dulu untuk kategori home dress uangnya ada berapa. Untuk kategori home dress uangnya ada 70.000. Kita hitung dulu uangnya ya. 50, 60, 70, 80. Di sini ada kesalahan ya teman-teman. Sebenarnya uangnya jumlahnya bukan 70 tapi 80. Aku mau cerita sedikit nih teman-teman. Sebelum aku mengenal sinking fund, itu uang yang aku kelola dalam rumah tangga itu sangat berantakan sekali ya teman-teman. Tapi setelah aku mengenal adanya sinking fund dan budgeting, dari hari ke hari insya Allah keuangan rumah tangga aku mulai teratur. Untuk kategori birthday aku anggarkan 10.000. Kategori ini sangat membantu ya, karena di setiap bulannya anggota keluarga kita pasti ada yang ulang tahun. Jadi dana sinking fund inilah yang aku pakai untuk membelikan kado atau kue ulang tahun untuk orang spesial di dalam keluarga aku. Walaupun nominalnya nggak seberapa, tapi kategori ini bisa membuat seseorang merasa bahagia, karena dari uang inilah kita bisa memberikan kado atau hal spesial untuk orang yang kita cintai. Uang yang sudah terkumpul di kategori birthday ada 70.000 ya teman-teman. Untuk kategori birthday belum ada yang aku pakai untuk beli kado atau beli kue ya, karena bulan-bulan sebelumnya belum ada yang ulang tahun di keluarga aku. Aku lanjut ke kategori peralatan dapur, aku anggarkan 10.000. Ini juga adalah kategori yang sangat amat dibutuhkan untuk para ibu rumah tangga, karena peralatan dapur itu identik dengan ibu rumah tangga. Siapa sih ibu-ibu yang gak mau punya peralatan dapur yang cantik, yang unik? Maka dari itu kita memerlukan sinking fund untuk kita menabung supaya kita bisa membelikan kado untuk diri kita sendiri berupa peralatan dapur agar kita semangat memasak ya teman-teman. Setuju gak teman-teman? Untuk kategori peralatan dapur udah terkumpul 90.000 ya. Lanjut ke kategori skincare, aku anggarin 20.000. Walaupun aku orangnya yang gak terlalu pakai skincare setiap hari, gak harus pakai skincare, aku juga menganggarkan skincare dalam sinking fund aku, karena kalau kita itu bisa merawat diri, bisa merawat kulit, itu juga sebuah effort untuk diri kita sendiri. Selain kita pede terhadap diri kita, dan kita juga bisa menyenangkan mata suami. Menyenangkan mata suami itu adalah pahala juga ya. Untuk kategori skincare udah terkumpul 60.000, dan di kategori ini belum aku ambil juga ya, karena skincare aku masih ada. Mungkin bulan depan akan aku pakai. Sangat senang rasanya kita bisa mengumpulkan uang untuk membeli apa yang kita inginkan tanpa kita mengganggu atau meminta uang pada suami. Dan insya Allah anggaran sinking fund ini tidak mengganggu anggaran rumah tangga kita ya. Dan untuk teman-teman di luar sana yang belum bisa menganggarkan sinking fund di dalam budgeting rumah tangganya, nggak apa-apa, karena aku dulu gitu juga. Jangankan untuk anggarkan sinking fund,
keuangan aja sering boncos di akhir bulan. Tapi lama-lama dengan metode budgeting atau metode apapun yang teman-teman senangi, insya Allah teman-teman bakal bisa nabung untuk sinking fund. Sebenarnya aku udah pakai metode budgeting ini dari 1 tahun yang lalu sebelum aku upload video di YouTube. Tapi itu nggak pernah berhasil ya. Uangnya larinya kemana? Di pertengahan bulan uangnya udah habis. Itu karena aku nggak konsisten. Semoga kali ini aku bisa konsisten ya teman-teman. Lanjut ini ke kategori dana darurat, aku anggarkan 40.000. Dana darurat ini untuk jaga-jaga ya teman-teman. Sewaktu-waktu anggaran utama kita itu misalnya habis dan kita butuh keperluan untuk membeli sesuatu, kita bisa ambil di dana darurat. Sebaiknya dana darurat ini benar-benar digunakan saat keadaan darurat ya, misalnya kita sakit, amit-amit ya, atau misalnya kita ada keperluan mendesak. Tapi kalau kita gunakan untuk jajan-jajan atau shopping itu jangan ya teman-teman. Untuk dana darurat udah terkumpul 120.000 dan belum ada juga yang aku ambil ya. Insya Allah uang dana daruratnya gak akan aku ambil. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman bisa tahu update terbaru dari aku. Terima kasih banyak teman-teman. Sekarang aku lanjut ke kategori kondangan, yaitu aku anggarkan sebanyak 20.000. Untuk kategori kondangan juga belum ada yang aku pakai, soalnya dalam 3 bulan terakhir belum ada sanak saudara atau teman-teman yang mengadakan pesta pernikahan. Untuk jumlah sinking fund kategori kondangan ada 40.000. Lanjut ke akhirat, aku anggarkan 20.000. Di sini aku nggak ada maksud apa-apa, aku hanya murni ingin menganggarkan atau menyisihkan sedikit dari budgeting aku untuk kategori akhirat. Dan di sini aku nggak mau hitung ya teman-teman. Karena kalau aku punya rezeki 5.000, 2.000 atau 1.000, uangnya akan aku simpan di kategori akhirat juga. Nantinya kalau udah terkumpul agak lumayan, bakal aku sumbangin ke masjid atau untuk orang-orang yang layak membutuhkan. Sekali lagi aku gak ada maksud ria atau apa-apa di kategori akhirat itu ya teman-teman. Selesai di kategori sinking fund jangka pendek, kita lanjut ke sinking fund jangka panjang. Untuk sinking fund jangka panjang ini agak berbeda dari sinking fund jangka pendek. Kalau sinking fund jangka pendek sengaja aku buat untuk memenuhi kebutuhan aku yang aku ambil sesuai dengan kategori masing-masing. Tapi untuk sinking fund jangka panjang ini aku sengaja menabung untuk jangka waktu yang lama ya teman-teman. Kita lanjut ke kategori pertama, yaitu tabungan sekolah Hana. Aku anggarin sebenarnya di budgeting itu 20.000, tapi berhubung aku dapat rezeki lebih, aku anggarin 150.000. Jadi total untuk tabungan sekolah Hana ada 250.000. Lanjut ke kategori kesehatan, aku anggarin 10.000. Kenapa aku menganggarkan kesehatan? Karena kita tidak bisa menjamin kita itu akan selalu selamanya sehat ya. Ada masanya kita sakit dan kita membutuhkan dana, yaitu kita bisa ambil di sinking fund kesehatan ini. Tapi semoga aja kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kategori kesehatan totalnya ada 40.000. Sekarang aku mau lanjut ke kategori logam mulia. Logam mulia aku anggarkan 20.000 di bulan ini. Jadi total tabunganku untuk logam mulia ada sebesar 68.000. Doakan ya teman-teman, aku bisa menabung lebih banyak lagi dan segera bisa punya logam mulia. Karena logam mulia ini adalah impian aku dari dulu. Semoga tahun ini bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Lanjut ke kategori saving fund, aku anggarin 20.000. Untuk kategori saving fund ini aku belum pikir untuk apa ya, aku cuman hanya sekedar nabung aja untuk happy-happy, namanya aja saving fund.
Jadi total uang yang udah aku simpan untuk kategori saving fund ada sekitar 50.000. Oh iya, teman-teman komen dong mau konten apa lagi dari aku. Kalau aku sempat dan aku bisa, bakalan aku bikin kontennya. Jangan lupa komen ya teman-teman. Lanjut ke kategori home, itu aku anggarkan 25.000. Jadi di kategori home ini insya Allah akan aku gunakan untuk renovasi rumah dan untuk mewujudkan rumah impian. Tapi tidak dalam jangka waktu dekat ya teman-teman, karena teman-teman semua tahu kan kalau renovasi rumah itu biayanya nggak sedikit. Jadi total uang di kategori home ada 50.000. Berhubung semua kategorinya udah terisi, sampai di sini dulu video singkiran aku, dan insya Allah kita akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua yang udah selalu support aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.